Rencana Kapolri merekrut mantan pegawai KPK masih menyisakan tanya. Tawaran menjadi ASN Polri seakan mementahkan rapor merah yang disematkan kepada pegawai KPK. Bergabungnya ex-KPK di Korps Bayangkara dipercaya akan menghadapi banyak kendala. Di balik diamnya Presiden Jokowi, langkah Kapolri ditengarai merupakan sikap politik istana terhadap KPK. Lantas ada apa di balik langkah Polri merekrut mereka yang tak lolos TWK? Inilah Satu Meja The Forum. Polri rekrut ex-KPK, masalah atau solusi? ...56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus di tes dan tidak dilantik menjadi ASN KPK untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri. Ada di Tipikor gitu. Nah, namun kami kan belum paham mengenai teknisnya seperti apa, skemanya bagaimana. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 56 pegawai KPK telah ditandai merah oleh asesor. Tidak bisa dibina lagi. Sebuah vonis politik yang luar biasa. Namun Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menawari mereka yang berlabel merah menjadi ASN di lingkungan Polri. Apa yang sedang terjadi sekarang ini? Kebingungankah? Tata kelola pemerintahan yang sedang bermasalah? Atau sekedar gimik politik? Sejumlah narasumber telah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah ex-pegawai KPK, Rasa Mala Aritonang. Selamat malam, Bang Mala. Selamat malam, Mas Budiman. Terima kasih sudah diundang. Ya, baik. Yang kedua ada Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Malam, Pak Beni. Malam. Kemudian ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi. Selamat malam, Johan. Selamat malam, Bang Budiman. Ya, kemudian ada Bivitri Susanti, ya, pegiat anti korupsi, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Selamat malam, Bibip. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, sebelum saya melanjutkan diskusi, kita coba lihat bagaimana perjalanan kasus ini di KPK. Mungkin bisa ditayangkan dalam format grafis. Ya, ini adalah polemik panjang soal tes wawasan kebangsaan. 5 Mei 2021, KPK mengumumkan 75 pegawai tak lolos TWK dalam alih status menjadi ASN. Lalu kemudian 17 Mei 2021, Presiden Jokowi minta TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK. Kemudian 25 Mei 2021, KPK mengumumkan 51 pegawai tak lolos TWK akan diberhentikan karena tak bisa lagi dibina. Kemudian dalam kurun waktu Juli dan Agustus 2021, Ombudsman menemukan maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan. Kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkap ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Lalu kemudian masih juga pada kurun waktu Agustus-September 2021, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang KPK terkait TWK. Kemudian Mahkamah Agung juga menolak gugatan uji materi terkaitan dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait TWK. Lalu 15 September 2021, KPK mengumumkan pemberhentian 56 pegawai
yang tak lolos TWK per 30 September 2021. Lalu kemudian yang menarik, kemudian setelah diberhentikan oleh KPK, kemudian Kapolri mengumumkan akan merekrut ex-pegawai KPK jadi ASN Polri. Itulah perjalanan soal TWK. Saya akan bertanya kepada Bang Rasa Mala Aritonang. Bang Mala, bagaimana ex-pegawai KPK menyikapi tawaran dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Ya, Mas Budiman, saya pikir begini. Pertama, tentu gagasan yang disampaikan Pak Kapolri di tengah kebuntuan yang kita hadapi dalam persoalan TWK ini tentu satu inisiatif yang perlu dihargai lah oleh kita semua. Bahwa gagasan itu mesti ditindaklanjuti oleh hal-hal teknis, tentu itu adalah bagian dari tantangan ke depan yang mesti segera bisa dirampungkan kalau memang gagasan itu cukup relevan dalam kerangka sebagai bagian dari tindakan korektif atas rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. Kriterianya sih buat kami ada 3, Mas Budiman. Yang pertama, harusnya semua gagasan yang masuk dalam kerangka penyelesaian TWK ini mestinya sih berkorelasi dengan Ombudsman dan Komnas HAM, itu yang pertama. Yang kedua, gagasan untuk memperbaiki proses alih status ini harusnya tetap inline dengan misi dan visi pemberantasan korupsi. Itu harus digarisbawahi. Dan yang ketiga, gagasan apapun yang diupayakan untuk penyelesaian alih status ini harus ditujukan untuk merehabilitasi nama baik pegawai 57 pegawai KPK, juga memulihkan hak-hak pegawai KPK yang sudah dirampas. Jadi 3 kriteria itu mestinya yang masuk dalam pertimbangan ketika dari pemerintah kemudian menyusun langkah-langkah penyelesaian terkait alih status ini. Oke, nah, malah katanya sudah ada pertemuan pendahuluan antara perwakilan pegawai KPK dengan kepolisian. Hasilnya seperti apa? Ya, betul Mas Budiman. Lusa yang lalu, tanggal 4, kita memang ada pertemuan tim dari perwakilan 57 pegawai, juga dengan tim pemerintah, tetapi pertemuan itu memang masih pertemuan awal, jadi memang mesti kita lihat bahwa ini juga satu langkah yang tidak mudah, sehingga memang harus dibuat betul perencanaan secara matang, konsepnya dengan jelas, juga berikut dasar hukumnya. Jadi lusa kemarin sudah bertemu, tim dari perwakilan pegawai juga dari tim yang ditunjuk oleh Pak Kapolri. Masih pembicaraan awal dan nampaknya ke depan masih harus meminta beberapa masukan dan pendapat dari beberapa ahli yang relevan dengan isu yang terkait dengan gagasan Pak Kapolri untuk penempatan di kepolisian. Karena di situ ada isu soal kepegawaian, ada isu soal status dan seterusnya yang mesti didalami lebih jauh supaya bisa matang konsepnya, baru kemudian teman-teman 57 ini bisa lebih clear melihatnya dan mengambil keputusan soal mana yang mau dipilih, begitu Mas Budiman. Tapi secara umum, bagaimana sikap 56 atau 57 pegawai KPK terhadap tawaran dari Kapolri? Ya, sementara ini kami masih pada posisi yang menghargai apa yang disampaikan Pak Kapolri, tapi kan sebagai satu tawaran utuh, apakah kita mau ikut pada gagasan tersebut atau tidak, ini nampaknya masih harus menunggu beberapa waktu, Mas Budiman, karena perlu untuk mematangkan konsepnya, rencananya apa, begitu, dan kembali lagi 3 kriteria tadi, apakah kemudian diakomodasi dalam dalam konsep teknisnya. Kalau iya, tentu itu bisa diambil. Kalau tidak, tentu teman-teman sebagai pemegang hak juga punya pilihan yang lain. Saya pikir itu harus didudukan secara proporsional sih, Mas Budiman. Oke, baik, Bung Rasa Mala. Saya ke Bivitri Susanti. Bib, jadi kalau Anda lihat tawaran Polri ini sesuatu yang serius atau sebetulnya gimmick politik sih? Kalau saya sih melihat perkembangannya sebenarnya gimmick politik, Mas Budiman. Gimmick politik? Karena begini, kalau saya terlepas dari masalah diterima atau tidak, saya kira itu sepenuhnya terserah kepada kawan-kawan yang 57+ ya. Tapi kalau dilihat dari ketatanegaraan, kita mesti lihat fenomena satu misalnya ya, mengapa yang menyampaikan adalah seorang Kapolri. Padahal seharusnya kepala pemerintahan kita itu presiden. Dia tidak hanya kepala seluruh ASN, termasuk BKN ya, yang juga dipermasalahkan dalam proses ini, tapi juga ia telah menerima rekomendasi dari 2 lembaga yang memang tugasnya memberikan rekomendasi kepada presiden, yaitu Ombudsman dan Komnas HAM. Jadi saya kira apa yang terjadi sekarang ini seperti menggeser
permasalahan kita dari soal pelemahan pemberantasan korupsi ke soal-soal yang sebenarnya jadi mempersoalkan TWK dan juga mempersoalkan soal kepegawaiannya, gitu ya. Bahwa ini ada tawaran yang mungkin juga jadi menarik untuk diperbincangkan sehingga kita bisa terus-menerus menyoal apa yang sudah terjadi sejak 2019. Saya kira kita hanya bisa melihatnya berhenti di situ. Tapi masalahnya itu tadi, seperti diungkapkan oleh Bang Rasa Mala, ternyata belum ada konsep yang jelas, ya, tapi sudah dilontarkan dan oleh Kapolri, gitu. Sehingga menimbulkan kebingungan soal tata kelola. Tadi Mas Budiman waktu pembukaan mengucapkan kata kunci itu. Jadi tata kelola pemerintahan kita ini seperti apa? Ketika ada sebuah tes yang dianggap sebagai suatu hal yang sangat besar sampai dicap oleh Pak Alexander Marwata, katanya tidak bisa dibina lagi. Tapi ternyata kepolisian, ya, sebuah lembaga penegakan hukum dengan tangan terbuka mau menerima 57+ ini. Jadi pertanyaan besarnya adalah, jadi TWK itu apa? Ya, jadi di satu sisi ada kebingungan tata kelola, tapi di sisi lainnya saya kira makin terang bahwa TWK itu tidak berarti apa-apa karena ternyata bisa dengan mudah diombang-ambingkan oleh keputusan politik semacam ini. Oke, baik Bibip. Saya pindah ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, sebagai Ketua Kompolnas, Ketua Harian Kompolnas, kalau Pak Beni lihat ya langkah dari Pak Kapolri Jenderal Listio mengumumkan akan merekrut itu sebetulnya bagaimana Pak Beni melihat, Kompolnas melihat pernyataan dari Pak Kapolri itu? Ya, memang kita perlu melihat dulu dari rangkaian seperti tadi yang sudah ditayangkan, bahwa ketika tanggal 30 September itu deadline-nya, di mana keputusan untuk keluar dari KPK disampaikan, tentunya ada ketidakpastian nasib mereka. Nah, ini kami melihatnya bahwa komunikasi Kapolri dengan Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden kemudian melimpahkan untuk Kapolri menangani, menindaklanjuti dengan koordinasi dengan BKN dan Menpan RB, ini menurut kami salah satu upaya untuk kebuntuan itu bisa dicarikan jalan keluar. Nah, sekarang ini masalahnya kan sedang berproses. Jadi komunikasi awal pertemuan teman-teman dengan SDM Polri ini kan membangun komunikasi dulu untuk saling menjajaki sambil menunggu hasil rumusan BKN, Menpan RB, dan Polri. Ketika itu sudah ada, tentunya nanti akan diumumkan, bahkan mungkin akan diundang teman-teman. Karena itu nanti menyangkut bicara masalah hak, kewajiban, kemudian juga masalah penugasan, kemudian ikatan dalam aturan yang ada di Polri dan sebagainya. Dan kalau Pak Beni, kalau tadi Bibip mengatakan ini gimmick politik, kalau Kompolnas melihat ini apa? Keseriusan dari Pak Kapolri menawari atau gimana? Kami melihat sendiri langkah yang diambil, ini hal yang serius. Serius? Karena langsung ASDM turun, langsung berkoordinasi, langsung rapat-rapat dilakukan, dan ini perlu waktu, tidak seperti membalik tangan. Karena kata kuncinya adalah Polri tidak boleh kemudian nanti menabrak aturan atau melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, kami sebagai Kompolnas selaku pengawas eksternal tentunya mengawal ini. Jangan sampai itu terjadi. Saya pindah ke Johan Budi. Ya, Johan Budi ini pernah juga di KPK, pernah juga di juru bicara Presiden, dan kemudian pindah ke Komisi 3 DPR. Jo, jadi kalau dilihat sekarang ya, bagaimana Anda melihat rencana Polri ini untuk merekrut pegawai-pegawai KPK itu seperti apa? Keseriusan atau gimmick politik, atau juga ini memang sikap Presiden? Tapi analisa Anda setelah jeda berikut ini.